Dan kalau DPR Komisi 1 juga bisa dicek. Pertemuan Kemenhan dengan DPR Komisi 1 juga dilakukan secara tertutup. Jadi itu sudah fakta juga. Dan kemudian apa yang disampaikan juga diperkuat oleh penjelasan kami dari 01 atau 03 bahwa apapun yang berupa data ataupun itu keberatan tentang data harusnya disampaikan sekarang. Dan itu kan kita patut menduga bahwa mungkin 02 kurang siap secara data sehingga pihak 01 dan 03 ketika menyampaikan data tidak bisa dibalas dengan data pula, tapi disampaikan dengan mencoba menunda pertemuan. Dan tadi Pak Anies tegaskan, forum-forum seperti debat ini justru yang paling kita butuhkan untuk membuka data, menyampaikan data, saling membantah data, dan bahkan tadi sampaikan juga ketika kita diberikan waktu diplomasi, waktunya sangat singkat, 2-3 menit. Tapi bagaimana 2-3 menit itu dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menyampaikan data sehingga semuanya terbuka, nggak ada lagi tendensi untuk tertutup, nggak ada lagi kecurigaan kenapa harus dibuat diskusi lanjutan di tempat yang lain. Mas, terkait debat yang sudah berakhir, debat kedua, dan nanti kita menanti debat terakhir tanggal 4 Februari 2024 mendatang. Ini kan Mas Aniesnya akhir-akhir ini trending terus nih di TikTok, Anies bubble gitu. Jadi udah dikatakan Mas. Tapi beberapa hari kemarin ada perwakilan dari Projo mengatakan bahwa ia tidak takut dengan trending yang dibuat oleh Pak Anies karena mengatakan bahwa percakapan tentang desak Anies saja sudah bisa menggeser percakapan tentang gemoy. Apalagi diskusi tentang Abah Anies atau tren-tren yang kita temui selama 2 minggu terakhir ini. Dan perlu diperkuat juga, ini kan ada data ilmiah dari Youthing Research, lembaga research dari Australia mengatakan bahwa efek debat pertama saja sudah bisa meningkatkan elektoral kita sampai 28%. Dan kita percaya bahkan sampai hari ini ketika debat ketiga ini selesai langsung atau debat kedua presiden dilangsungkan, angkanya akan terus naik signifikan dan kita akan mencapai top performa kita. Dari debat yang tadi, apakah semua program-program Pak Anies dalam bidang pertahanan sudah tersampaikan, sudah maksimal? Tentu dalam waktu yang singkat ada yang mungkin belum tersampaikan, tapi sebagian besar sudah disampaikan dan itulah fungsinya kita akan mendiskusikan topik tentang subtema debat kali ini di dalam beberapa hari ke depan. Mungkin kita akan sampaikan dalam bentuk post sosial media atau kita bentuk dalam poster yang kita sebarkan relawan. Tapi secara garis besar, mungkin kalau dari persentase sudah 95% sampaikan Pak Anies secara terbuka di debat tadi. Tadi kan Pak Prabowo sempat menotis soal perbedaan statement Pak Anies dengan Pak Caimin soal urgensi pembelian alat alutsista. Tanggapan dari Mas Anies seperti apa? Ya, kan kacamata yang digunakan adalah perspektif tentang ekonomi, tentang anggaran khususnya ya. Bagaimana ketika prioritas itu di anggaran yang digunakan untuk Kemenhan digunakan untuk anggaran pertahanan. Mungkin perspektif yang Gus Imin tadi yang sempat disinggung di debat. Tapi kami melihat betul bahwa bukan hanya perspektif tentang multisektoral, tapi kita juga melihat perspektif pemerataan antar matra atau pemerataan misalkan berapa banyak lanut kita atau landasan angkatan udara kita yang sudah bertipe A, tentu sangat sedikit sekali. Belum lagi kita bicara tadi yang seperti disinggung Pak Anies seperti uang lauk pauk, seperti juga tadi rumah untuk anggota TNI, itu kan juga berbicara tentang pemerataan dan itu perspektif itu bisa kita gunakan kalau kita ngomong tentang anggaran.